Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mardiah dengan NPM 251270003 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Ma'arif Lampung. Saya di sini akan memenuhi tugas dari Ibu Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melakukan refleksi mendalam mengenai Pancasila yang bukan hanya sebagai dasar negara atau ideologi politik, melainkan sebagai sistem filsafat. Memahami Pancasila dari kacamata filsafat akan membuka kesadaran kita tentang hakikat terdalam dan kekhasan bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar dokumen politik. Ia adalah cetak biru kosmis, sebuah karya perenungan agung para pendiri bangsa yang merangkum jawaban atas pertanyaan paling dasar tentang siapakah kita dan bagaimana kita harus hidup bersama. Jadi, mari kita simak penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat yang secara spesifik akan membahas tentang pengertian filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila, dan keterkaitan antar sila-sila Pancasila. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian filsafat Pancasila. Filsafat sendiri mempunyai arti, refleksi mendalam, radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat segala sesuatu. Dan filsafat Pancasila mempunyai arti, refleksi kritis tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan dunia, dan filosofis Grundzüge atau dasar filsafat negara. Yang kedua yaitu tentang hakikat sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yakni percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Nilai dasar yang terkandung dalam sila pertama yaitu nilai religius, toleransi, dan kebebasan beragama. Sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni mengakui harkat dan martabat manusia sama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu hak asasi manusia atau HAM, keadilan, dan kesetaraan. Sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yakni menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu nasionalisme, cinta tanah air, kesatuan, dan kebanggaan berbangsa. Sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat atau pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu demokrasi, musyawarah, mufakat, dan hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban serta pemerataan dan kemakmuran bersama. Nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan, pemerataan, keseimbangan, dan gotong royong. Baik, kita masuk ke pembahasan ketiga tentang keterkaitan antar sila-sila Pancasila. Keterkaitan antar sila-sila Pancasila secara sistematis, yakni sila-sila dalam Pancasila adalah satu kesatuan utuh, tidak terpisah, dan saling berhubungan secara organis. Secara hierarkis piramidal, yakni setiap sila saling menjiwai dan mendasari sila-sila yang lain. Contoh, sila pertama atau ketuhanan mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya sampai sila kelima atau keadilan sosial yang dijiwai oleh keempat sila sebelumnya. Artinya, keadilan atau sila kelima
harus berlandaskan kerakyatan atau sila keempat, persatuan atau sila ketiga, kemanusiaan atau sila kedua, dan ketuhanan atau sila pertama. Secara organik, yakni setiap sila merupakan sebab sekaligus akibat dari kesatuan dari sila-sila yang lain. Seperti contoh, persatuan atau sila ketiga tanpa kemanusiaan yang adil atau sila kedua hanya akan menjadi persatuan otoriter, dan demokrasi atau sila keempat tanpa keadilan sosial atau sila kelima akan timpang. Kesimpulan dari materi di atas adalah Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan landasan ontologi atau hakikat, epistemologis atau sumber pengetahuan, dan aksiologis atau nilai bagi bangsa Indonesia. Pancasila menawarkan solusi filosofis terhadap permasalahan mendasar kehidupan manusia yang bertumpu pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Memahami Pancasila secara filosofis adalah kunci untuk mengimplementasikannya secara benar dan utuh di segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tugas kita bersama adalah tidak hanya menghafal, tetapi merenungkan dan mengamalkan esensi filosofis ini, agar Pancasila tetap menjadi benteng moral dan pedoman arah bagi masa depan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.